Hai semua, ketemu lagi kita hari ini. Kali ini masih dengan tema kue nastar, teman-teman. Ini kue nastarnya wajib banget kita bikin ya, apalagi cocok banget untuk kita jadikan isian toples ketika lebaran ataupun hari raya. Ini rasanya enak, lembut, dan cara bikinnya juga mudah, cepet banget. Perlu waktu 30 menit aja, kue nastar kita sudah matang. Sekarang kita mau persiapin dulu nih bahan-bahan yang akan kita perlukan ya teman-teman. Di sini saya memakai 250 gram tepung terigu atau seperempat ya teman-teman. Sebelum kita masak atau kita gunakan untuk membuat nastar, kita sangrai terlebih dahulu ya tepung terigunya ini. Tepung terigunya ini kita sangrai sampai berubah warna atau sampai hangat ya teman-teman. Dan gunakan api yang sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong. Dan ketika kita memasak atau menyangrai tepung terigu ini harus selalu diaduk-aduk ya. Jika sudah, kita tunggu tepung terigunya dingin dan kita lanjut ke tahap yang selanjutnya atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan margarin 250 ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah itu saya di sini menambahkan butter. Saya pakai sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan semua. Jika sudah, kita akan aduk agar margarin dan butternya ini tercampur dengan rata. Pakai spatula saja ya teman-teman, tidak perlu pakai mixer. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan lanjut menambahkan bahan yang lainnya yang kita perlukan dalam membuat nastar ini. 2 butir kuning telur dan 2 butir kuning telur ayam yang sudah kita rebus. Nah, jika sudah, kita masukkan, kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Oh ya teman-teman, pastikan ya kuning telur yang sudah direbus itu sudah larut atau sudah tercampur dengan rata. Jangan sampai kuning telur yang direbus itu ada yang masih menggerindil atau masih ada yang bulat-bulat kecil-kecil ya teman-teman. Jika sudah dirasa sudah tercampur dengan sempurna, kita tambahkan susu bubuk. Susu bubuknya ini saya pakai 2 sendok makan. Tepung maizena yang sudah disangrai 2 sendok makan juga, dan tambahkan 3 sendok makan gula halus ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai dengan rata, sampai dengan sempurna. Tidak perlu pakai mixer ya teman-teman, cukup dengan diaduk dengan spatula itu kita sudah bisa menikmati kue nastar kesukaan atau favorit keluarga kita. Aduk terus, pastikan semuanya sudah tercampur dan gula dan bahan-bahan yang lainnya juga sudah larut ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan tepung terigu yang sudah kita sangrai tadi. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum dimasukkan, tepung terigunya ini harus kita ayak terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gerindilan dari tepung terigunya. Karena kalau ada yang menggerindil, itu akan sulit sekali ya teman-teman untuk kita buat atau kita campurkan dengan adonan yang lainnya ketika kita membuat kue kering ataupun kue nastar. Aduk kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna ya, tercampur dengan rata. Pakai spatula saja ya teman-teman, mudah kan? Jika sudah tercampur rata seperti ini, saya akan pindah menggunakan tangan saja ya teman-teman. Pastikan tangan teman-teman sudah dicuci ya, dan di sini tangan saya sudah dicuci ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah bisa dibentuk, kita akan bentuk menggunakan sendok takar yang ukurannya sendok teh ya teman-teman. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu setelah itu kita pipihkan, dan jika sudah kita pipihkan, kita akan tambahkan selai nanasnya yang sudah kita buat seperti ini, dan kita tutup ya. Pastikan tidak ada celah dari selai nanasnya ini yang terlihat ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Jika sudah, kita rounding kembali, kita bulat-bulatkan. Pastikan tidak ada garis ya teman-teman, agar kue nastarnya nanti tidak ada yang retak. Nah, secantik mungkin, sehalus mungkin ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut sampai dengan selesai ya. Jika sudah, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini akan saya letakkan terlebih dahulu di loyang yang sudah saya siapkan seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuat olesan untuk kue nastarnya. Masing-masing dari 2 mangkuk ini saya menggunakan 3 butir kuning telur ayam. Ini untuk 2 olesan ya teman-teman, untuk olesan yang pertama dan olesan yang kedua. Jangan lupa untuk menambahkan kental manis. Untuk merek kental manisnya terserah ya teman-teman, asal kental manisnya itu yang putih ya. 1 sendok teh kita campurkan. Jika sudah, saya akan menambahkan bahan yang lainnya untuk olesan ini seperti minyak goreng ataupun minyak makan ya teman-teman. Tambahkan minyak gorengnya sekitar 1 sendok makan. Jika sudah kita tambahkan minyak gorengnya, saya akan menambahkan pewarna kuning di masing-masing mangkok ini ya teman-teman. Tambahkan pewarna kuningnya sekitar 10 tetes ya teman-teman. Di yang pertama saya menambahkan 10 tetes pewarna kuning. Aduk terlebih dahulu, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Oke teman-teman, ini sudah rata. Untuk pewarnanya saya gunakan di 1 mangkuk saja atau 1 olesan saja. Lanjut kita akan eksekusi ke nastar yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Yang pertama kita oleskan. Untuk olesan yang tidak kita beri pewarna kuning ya teman-teman, kita oleskan di atas kue nastar yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua adonan kue nastarnya ini sudah kita olesi dengan pewarna yang pertama. Gunakan kuas yang kecil ya teman-teman, agar memudahkan saat kita mengoleskan pewarna ini. Seperti ini sudah selesai, dan kita diamkan sesaat. Setelah itu kita akan lanjut kembali untuk mengoleskan pewarna yang kedua yang sudah kita beri pewarna kuning tadi ya teman-teman. Kita olesi di atas nastar yang sudah kita olesi dengan olesan yang pertama, dan ini olesan yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk mengoles dari yang pertama itu tidak perlu di oven dulu ya teman-teman, cukup kita tunggu kue nastarnya ini sampai mengering dari olesan yang pertama. Setelah mengering, kita oles kembali menggunakan olesan yang kedua. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman, sampai semuanya sudah kita olesi dengan olesan yang kedua. Jika sudah selesai, saya akan menambahkan parutan keju cheddar yang sudah saya parut. Kita jadikan topping di atasnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai semua. Lanjut kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah memanaskan oven, dan kue nastarnya ini akan kita oven atau kita panggang selama 15 menit saja ya teman-teman. Kita tunggu sampai 15 menit atau kita oven sampai 15 menit. Gunakan suhu 130 derajat api atas bawah ya teman-teman.
selama 15 menit. Jika sudah 15 menit apinya atau lampunya mati seperti ini, kita tunggu sampai dingin ya teman-teman, sampai benar-benar dingin. Kita tunggu sekitar 1-2 jam. Jika sudah benar-benar dingin dengan suhu ruang, kita oven kembali, kita panggang kembali selama 15 menit lagi ya teman-teman. Ini cara untuk menjadikan kue nastar kita renyah dan cepat matang ya teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama sampai 45 menit atau 40 menit ya teman-teman. 15 menit saja. Jika sudah mati apinya atau lampunya dari oven ini, kita tunggu sampai dingin, lalu setelah itu baru boleh kita sajikan atau langsung kita masukkan ke dalam toples untuk isian kue lebaran kita. Dan beginilah teman-teman penampakan dari kue nastar keju saya hari ini. Ini rasanya enak, sama-sama lembut, berbeda ya teman-teman dengan resep nastar saya sebelumnya. Ini juga enak, wajib kalian coba, silahkan. Semoga berhasil dan semoga kalian suka. Ketemu lagi ya di resep dan video saya berikutnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya.